Baik, saya perkenalan Iya, diri. Pak. Ya, perkenalan diri dulu. Share screen-nya jelas ya? Saya yang share ya. Bisa kebaca nggak? Bisa, Pak. Ya, ya. Iya, Pak. Iya, ya. Ya, Saya perkenalkan diri dulu. Tak kenal maka adanya. Ada pepatah kamu itu. Baik, nama saya Satu Sudarso, Satrio aja. Saya berpendidikan saya terakhir saya dua dari Utomo, Utomo. Satu saya dari UNER. Saya diploma ngambil D1 saya di PCP dari PCP UNER. Saya juga dari perhotelan, orang perhotelan juga sebelumnya dari Surabaya Hotel School. Untuk pengalaman kerja sebelumnya beberapa yang saya sebutkan di sini. Saya pernah bekerja di bidang logistik, di yang paling lama saya di BDS Nostro, saya baru Nostro, terus saya pernah di Sus Merdeka, Bakery, Sidoarjo banyak juga banknya, terus di sana Chicken sebagai area manager untuk Surabaya, saya di PT Transtech untuk perusahaan IT transport ya. Terus saya saat ini juga membantu kawan saya untuk konsultan bisnis dan manajemen di CV Talangmas Indonesia. Ya, baik. Pertemuan awal ini oh iya sebelumnya ini ya tolong absen di sini ada dua kalau dari saya. Yang pertama tolong absen di e-learning itu ada presisi kehadiran. Jadi kawan-kawan tinggal nyentang hadir aja di situ ada choice-nya. Terus nanti di akhir sesi Zoom ini itu kalian juga harus ini ya kalau saya beri instruksi untuk chat di chat Zoom ya untuk menuliskan nama dan NIM. Jadi untuk project saya juga untuk kehadirannya. Itu jelas ya untuk absensi kehadiran ya. iya, Pak. Terus Iya. terus ini Zoom oh ya sebelumnya Zoom yang saya pakai ini Zoom free ya. Jadi mohon maklum kalau misalkan nanti 40 menit putus, nanti tolong bisa masuk lagi ya teman-teman ya. Mungkin sekitar maksimal 1-2 kali masuk lagi nanti langsung login lagi. Baik, saya mulai kelas digital marketing awal. Untuk materinya basic digital marketing saya sendiri. Screen-nya jelas ya. Ya, sebelum kita ngomong tentang digital marketing, kita bicara tentang ekonomi digital. Pasti ekonomi digital itu perkembangan dan kemajuan teknologi inovasi atau IT ya, akhir-akhir ini dapat dirasakan setiap aspek kehidupan masyarakat. Sebagaimana kemajuan IT, internet masuk dalam berbagai bentuk kehidupan masyarakat. Hal ini terjadi karena komunikasi merupakan salah satu kebutuhan yang mendasar pada masyarakat. Kita jelas karena kita butuh komunikasi, media komunikasi yang lebih canggih, lebih terupdate. Ya. Teknologi internet berkembang dan menyatu dalam sebuah dunia atau ruang maya, atau sering disebut sebagai cyberspace ya, di mana orang dapat berkomunikasi, bertemu, dan melakukan ekonomi maupun bisnis. Dapat evolusi ini di masyarakat mendorong munculnya masyarakat baru yang dinamakan masyarakat informasi atau masyarakat yang berpendidikan dan pengetahuan ya, knowledge society yang pada mulanya teori ekonomi yang fundamental lama berdasarkan pada optimasi atau maksimisasi produksi yaitu seperti faktor fisik, tenaga kerja,
kapital, dan sebagainya. Dan pada perkembangannya sekarang ini, ekonomi menyadari pentingnya memasukkan faktor-faktor intelektualitas berupa ilmu teknologi, kreativitas, dan berbagai model inovatif yang dapat dikatakan sebagai impact itu sendiri ataupun knowledge dalam IT. Slide saya tampilkan definisi ekonomi digital menurut Orlowski dan O'Connell yang pada tahun 2000, yaitu suatu hal yang kompleks dan merupakan fenomena yang baru yang muncul terkait ekonomi mikro, ekonomi makro, yang pasti kalian udah dapat ya di mata kuliah ya sebelumnya, serta teori organisasi dan administrasi. Nah, apa sih dampak TI pada aktivitas bisnis? Yang pertama itu dampak pada UKM ya, usaha kecil dan menengah, terus dampak pada mekanisme dan koordinasi pasar, juga organisasi, terus organisasi dan e-banking, elektronik banking, terus kehadiran internet, terus dampak pada organisasi, marketing berbasiskan pada internet, lalu model bisnis dan ekonomi digital. Pak, Ya, ini gimana? gambarnya nggak ada, Pak. Oh, Apa? Nggak muncul ya? Buku, Pak. Iya, nggak muncul, Pak. Bentar. Udah muncul belum? Muncul gambarnya, Pak. Sudah muncul ya di layar ya? Sudah. Siap ya. Bentar, saya admin yang lain dulu. Baik, saya lanjutkan. Ya. Nah, di dalam model bisnis dan ekonomi digital perlu juga dimasukkan bahas tentang market ya, pasar elektronik atau pemasaran berbasis internet, kehadiran internet dalam bisnis, e-banking, e-commerce maupun e-business. Dan selanjutnya, komponen identifikasi awal dari ekonomi digital sendiri, yaitu yang pertama, industri TIK, teknologi informasi dan komunikasi. Terus yang kedua, aktivitas e-commerce antar perusahaan dan individu. Terus yang ketiga, distribusi digital barang dan jasa. Terus yang keempat, dukungan terhadap penjualan barang dan jasa. Nah, ini saya ada skema tentang karakteristik perekonomian digital di Indonesia. Ini ada yang bagian ada Pak, materinya belum muncul. Belum muncul lah. Materinya belum. Cuma ada Gimana Mas? filenya aja, Pak. Kenapa? Cuma ada filenya aja, nggak ada PowerPoint-nya, Pak. Oh, sebentar. Sekarang udah muncul? Sudah, Pak. Sudah? Sudah, Pak, sudah. Sudah, Pak. Ya, siap. Selanjutnya, ini ada karakteristik digital di Indonesia. Bukan digital marketingnya ya, tapi perekonomian digital secara global ya. Ya, yang kedua ada bagian A struktur, bagian B proses, bagian C ada produk, bagian D infrastruktur. Satu. Ada bagian A struktur, yaitu saya ambil dari kutip dari definisi ahli Zimmerman ya tahun 2000. Terjadinya berbagai perubahan dan perkembangan relasi antara organisasi perusahaan karena adanya penggunaan TI dan komunikasi, misalnya adanya fenomena disintermediasi yang berupa hilangnya atau berkurangnya peran perantara dalam bisnis. Ini saya
ambil kutip untuk bisnis consumer maupun bisnis to bisnis, yaitu digitalisasi yang memperpendek jalur distribusi atau channel distribusinya. Selain itu ada implementasi lain yaitu reintermediasi berupa berubahnya pola saluran distribusi, pola tradisional menjadi pola bentuk baru atau modern. Itu bagian A ya, struktur. Lalu bagian B yang proses, itu menggambarkan pada ekonomi digital pada suatu perusahaan berada dalam proses tahap nilai generasi value yang berupa pemenuhan need and wants keinginan dan permintaan para pelanggan yang spesifik. Jadi secara ekonomi dasar bahwa harus adanya pemenuhan terhadap need and wants para konsumen. Jadi redefinisi penciptaan nilai itu dibatasi dengan adanya TIK ya. Komunikasi, hal itu dilakukan dengan mengumpulkan markup orientasi, membuat sintesa, dan distribusi informasi. Samping itu juga perusahaan juga dapat beroperasi lebih efisien dan lebih fleksibel. Lalu untuk C, untuk yang bab tentang produk itu pada berekonomi digital, perusahaan menawarkan jasa-jasanya atas dasar permintaan tertentu yang spesifik atau customized. Itu tawaran jasa-jasa itu bersifat personal dan individual. Mekanisme yang sama jadi dengan munculnya pasar via internet, yaitu e-commerce, dan kelompok pembeli atau para pedagang perantara yang bisa berupa perorangan atau perusahaan saat ini ya. Misalnya eBay, terus untuk Traveloka, Tiket.com, dan sebagainya. Pada bagian D, infrastruktur, itu perusahaan jika membangun infrastruktur yang mesti dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi untuk menanggapi munculnya kemajuan untuk ekonomi digital. Ambil contoh transaksi virtual seperti markets ya, berupa pasar instansi dan instansi atau bisnis bisnis. Jadi aktivitas transaksi antar perusahaan ke perusahaan lain yang lagi bisa dilakukan pada bisnis antar perusahaan besar, namun aktivitas bisnis tersebut dilakukan oleh berbagai level perusahaan ya. Perusahaan melakukan untuk kemajuan perusahaan juga pada aplikasi pengembangan di bisnis, antara lain pada ERP, planning, CRM, customer management, maupun pada supply chain management ini ranahnya personal ya. Kalian dapat di semester 2 ya. Nah, apa sih sektor penting sendiri? Yaitu yang pertama adanya digital goods and service, itu berupa transfer dana secara elektronik, jasa informasi online, pemberitaan digital, distance learning, maupun penjualan software ya, atau berarti lunak. Terus yang kedua, mixed goods and service, berupa penjualan melalui internet, misalkan barang tradisional yang dijual melalui internet seperti buku, CD, DVD, film, makanan dan minuman yang sekarang ini lagi digandrungi, terus jasa perantara, dalam beberapa hal sektor ini juga sama, bagaimana dalam transaksi via katalog, telepon, email, ataupun bentuk media komunikasi yang tradisional ya. Terus yang ketiga ada intensive service, itu berupa investigasi pasar, computer aided design, dan berbagai produksi yang dikendalikan oleh penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Terus yang keempat, industri TIK berupa hardware, software, maupun peralatan komunikasi dan jasa yang terkait. Saya ambil, saya kutip dari teorinya Hadi Wenger dan Jarvin pada tahun 2000. Nah, untuk lapisan dari substruktur ekonomi digital sendiri ada 4 lapis. Itu lapis keempat dia transaksi online berupa consumer dan bisnis media. Terus lapis ketiga ada berbagai bisnis perantara dalam online, misalkan travel web maupun perantara seperti dalam dunia travel lainnya. Terus lapis kedua ada aplikasi, misalkan konsultan internet, aplikasi multimedia, edukasi online, dan sebagainya. Lapis satu
yaitu infrastruktur dalam transaksi bisnis online, termasuk dalam komunikasi, perusahaan hardware, dan lain-lain. Saya ambil dari teorinya bahwa pada tahun 2000. Pak, kalau Ya, nerangin jangan cepet-cepet gitu. oh terlalu Soalnya cepat ya? suaranya patah-patah, Pak. Oh, sebentar, Iya, ya Pak. ya. Patah-patah suaranya, Pak. Putus-putus ya Mas ya? Ini ya, Enggak, Pak. sinyal saya ini agak kurang bagus. Layar masih terbaca jelas ya? Di layar ya? Jelas, Jelas, Pak. Pak. Kalau gini, Pak. Baik, untuk selanjutnya masih tentang ekonomi digital, gitu. Apa sih beberapa persoalan era globalisasi sekarang ini di Indonesia ya? Kan nggak ngomong di negara lain, di Indonesia sendiri. Yang pertama, ini dia layanan teknologi dan komunikasi masih tersedia di kota besar, rata-rata ya ini ya. Terus yang kedua, perkembangan yang cepat itu nggak diikuti oleh kemampuan masyarakat itu bisa selalu mengupdate perkembangan TI. Terus yang ketiga, tidak meratanya pembangunan infrastruktur TIK khususnya oleh pemerintah. Terus yang keempat, terbatasnya SDM ya di bidang TIK sekarang ini. Terus yang kelima, daya beli masyarakat yang masih terbatas, apalagi pada saat pandemi sekarang ini. Terus yang keenam, maraknya operasi atau pembajakan terhadap produk software ya saat ini ya. Itu sih kalau ini udah lama ya persoalan seperti itu. Terus masih soal ekonomi digital, itu kerangka model ekonomi digital di Indonesia. Saya jelaskan eh, secara singkat saja, yaitu ekonomi digital dipengaruhi oleh beberapa komponen yang seperti tadi saya jelaskan tentang struktur, proses, dan proses, yaitu bagaimana kerangka model yang mampu secara empiris menjelaskan perkembangan masih dalam tahap penelitian ini ya di Indonesia, meskipun dalam praktek kehidupan yang terkait dengan kita sudah menjadi masyarakat informasi yang melek atau hidup dalam sistem knowledge based economy. Ini hasil saya kita lihat sini saya ekonomi Indonesia juga untuk Arianto pada tahun 2015. Jadi saling mendukung pada teori yang sebelumnya saya jelaskan tadi. Nah, ini kita udah masuk ke ranah digital marketing ya. Dan nah, ini definisi para ahli bisa kalian baca ya dan cermati. Saya ambil salah satu menurut Hedrick dan Struggles, yaitu digital marketing adalah perkembangan melalui web, bergenggam dan perangkat games, menawarkan akses baru periklanan atau advertising yang tidak dikembangkan dan sangat berpengaruh. Ini lebih ke arah aplikatif ya, menurut pendapat Hedrick ya. Jadi mengapa para marketing di seluruh Asia tidak mengalihkan penggunaan budget dari marketing tradisional seperti TV, radio, dan digital ke arah media teknologi baru dan media yang lebih praktis. Jadi lebih ke arah perkembangan kajian media untuk advertising iklanan. Terus dengan menurut Klein dan Baru itu mengatakan proses perencanaan dari ide atau pemikiran konsep, harga, promosi dan distribusi. Ini punya keempat P ya. Jadi marketing dapat diartikan lebih sederhana, jadi pembangunan dan pemeliharaan hubungan yang saling memuaskan antar perusahaan dan konsumen. Nah, ya, untuk circle ya, gambar skema lingkaran tentang transaksional yaitu kontribusi terhadap digital marketing. Ini ada 4 aspek.
Yang pertama teknologi, yang kedua distribusi, yang ketiga marketing talk atau pikiran marketing, dan keempat tentang komunikasi. Ini saya ambil dari teorinya Rob Stokes dari tahun 2011. Jadi memperlihatkan sebuah tren revolusi teknologi, pemikiran marketing, distribusi sebuah produk, komunikasi dengan customer yang akan berkontribusi terhadap digital marketing itu sendiri. Di antara irisan-irisan itu pecahan-pecahan dari lingkaran tersebut, yaitu teknologi, distribusi, komunikasi, dan marketingnya terdapat konsep yang penting yang disebut dalam marketing. Nah, berbagai pengembangan teknologi sendiri, yaitu secara bersamaan dalam memfasilitasi munculnya marketing digital. Teknologi yang akan dibahas yaitu tentang khususnya itu tentang internet, browser, komputasi, dan teknologi database ya, berbasis data yang saat ini sedang dibangun juga. Ya, tren revolusional itu sendiri dari revolusi teknologi itu ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Itu tentang pertama perkembangan internet yang menyangkut tentang kesediaan informasi yang luas kepada masyarakat, terus teori jaring atau network, yaitu yang membantu menjelaskan fenomena perkembangan internet sebagai alat pemasaran ya, tools of marketing. Browser atau aplikasi penyusun itu menavigasi simbol internet dan teknologi lainnya yang dapat memacu pertumbuhan pemasaran digital. Jadi ketika browser, misalkan ya, ketika browser diletakkan di atas jaringan yang luas gitu, antara bisnis dan individu, maka setelah itu dipermudah dengan adanya navigasi internet. Kita tahu segala macam informasi, segala macam hal bisa dilakukan oleh internet ini. Sebagian karena efek jaringan dan bagaimana mereka memfasilitasi pertemuan dan berbagi informasi. Dalam dunia sendiri, dalam kurang dari 20 sampai 30 tahun ini, internet bisa diakses oleh masyarakat dunia lebih dari 50% ya dari total populasi dari penduduk dunia. Hal itu merupakan salah satu pertumbuhan paling cepat dari seluruh teknologi tanpa terkecuali diantaranya ponsel atau handphone yang dikaitkan dengan penggunaan internet. Nah, ini bisa terintegrasi secara langsung dengan internet. Maka seperti itu berkomunikasi melalui internet telah menjadi hal yang umum ya, mutlak dan wajar. Internet tidak berarti apa-apa tanpa adanya data yang sebagai backupnya. Terus yang ketiga di sini ada teknologi database atau data, yaitu digunakan untuk menangkap transaksi melalui internet, seperti mendapatkan iklan atau advertising dan analisis riwayat penjelajahan browsing. Semua hal itu mengarahkan ke fasilitas halaman web yang lebih memuaskan sesuai yang ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan individu pelanggan. Pertumbuhan internet tidak akan terjadi tanpa adanya pengolahan data dan analisis. Misalnya di situs yang populer seperti situs eBay, Amazon.com itu yang akan memiliki kemampuan pemrosesan yang disebut kolaboratif filtering, kemampuan pemrosesan yang tingkat tinggi ya. Nah, ini saya jelaskan untuk tren visional dan musim pembicaraan mungkin sendiri, konsep dasar komunikasi, yaitu bahwa revolusi komunikasi mulanya dalam dari kemasan dalam bentuk one way ya, menuju bentuk satu arah, menuju ke dalam bentuk way atau interaktif dua arah. Itu dalam komunikasi langsung ada dua arah, berusaha menyadari bahwa pelanggan memiliki perbedaan keinginan, kebutuhan. Lantas perusahaan harus dapat menyesuaikan kepada konsumen atau user sedemikian rupa sehingga menunjukkan bahwa perusahaan benar-benar memahami kontrol konsumen itu memiliki segi yang unik ya, segi pasar yang harus dapat selalu dipenuhi, diperhatikan. Misalnya para untuk advertising sendiri atau iklan sendiri kan akan mengirimkan versi katalog iklan yang berbeda ke segmen pasar yang berbeda. Jadi di sini terjadi kolaborasi antara
marketer ya, pasar dengan pelanggan. Terus konsep CRM sendiri, Customer Relationship Management, itu dari attract, acquire, retain, terus engage. Itu yang dijelaskan. Itu merupakan cara mengubah program marketing menjadi customer centric ya, berfokuskan pada market dengan menggunakan data yang berkualitas. Di program marketing customer centric pada dasarnya difokuskan pada kebutuhan, permintaan, dan keinginan pelanggan. Kita bukan pada segi idealisme perusahaan itu sendiri. Customer centric mengarah pada keterlibatan konsumen dan interaksi dalam marketing. Lalu langkah selanjutnya membuat kolaborasi tentang komunikasi pemasaran. Sementara itu upaya pemasaran berusaha menarik atau ini menarik, terus memperoleh customer maksudnya, dan retain dan customer, mempertahankan customer. Jadi sekarang kita mencari tempat melibatkan pelanggan, jadi kita dapat memiliki pelanggan tersebut atau pelanggan tersebut loyal. Saya ambil dari teorinya Damian Ryan ya, ini dari tahun 2014. Nah, saat ini adalah suatu contoh transformasi jadi fokuskan pada revolusi komunikasi dan distribusi ya. Jadi komunikasi digital dengan menciptakan metode komunikasi terbaru kepada pelanggan. Jelas saat ini mulai mungkin metode komunikasi terbaru kepada pelanggan dengan berbasiskan pada revolusi media yang terjadi secara berkelanjutan dengan variasi media yang sangat banyak. Saya lihat di sini pada tahun 90-an itu media komunikasi yang tersedia beberapa ya, media tradisional seperti dari email, biasa, telepon, fax, maupun dari tel ya, pemasarannya. Nah, berkembang nih pada tahun 2000 itu berkembang munculnya SMS, Messenger, mobile email yang ada aplikasi di handphone. Terus pada tahun 2010-an itu berkembang lagi adanya Google Voice, itu search konten maupun sosial media ya misalnya dan sekarang ini. Nah, konsep dasarnya apa sih dari dalam marketing sendiri? Yaitu mengapa sih keterlibatan penting dalam digital marketing? Ya, apa sih kita harus belajar digital marketing dan apa sih keterlibatan penting dalam digital marketing sendiri? Yaitu dengan keterlibatan pelanggan dalam menerapkan digital marketing bisa membangun kesadaran merek atau brand awareness ya, dapat menjadi pionir daripada pesaing lainnya saat pelanggan siap untuk melakukan pembelian. Itu dengan konsep yang dijalankan oleh digital marketing, pelanggan bisa memilih berbagai media pemasaran yang ditawarkan oleh perusahaan. Nah, kebutuhan tentang digital marketing sendiri, poin yang pertama, itu banyak masyarakat yang menghabiskan waktu eksplorasi dunia maya dan digital internet, khususnya yang sekarang digandrungi yaitu sosial media yang mengakibatkan pelanggan-pelanggan yang bisa dijadikan target pada baik ditemukan di platform digital tersebut. Perusahaan sekarang lebih gencarnya di sosial media seperti di Instagram, Facebook, itu bisa menyesuaikan ke media komunikasi pemasarannya ya. Itu. Terus poin kedua, investasi pada digital marketing dapat disesuaikan dengan kemampuan atau kebutuhan perusahaan. Bisa lebih simpel dan bisa dimulai dengan modal sumber daya, pendanaan, untuk komunikasi pemasaran itu berapa saja ya, disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Terus poin yang ketiga,
seperti marketing tradisional yang akan memakan waktu dan proses yang lama. Setelah marketing sendiri bisa dibilang sangat efisien. Itu dapat memulai campaigns ya dan promosi iklan ya dengan kurun waktu beberapa waktu saja, beberapa menit saja, beberapa jam saja. Apalagi yang sudah dimudahkan dengan adanya sebuah website ya, perusahaan pribadi. Terus yang paling keempat, pada digital marketing sendiri untuk melakukan pengukuran hasil kampanye dan promosinya itu jauh lebih lengkap dan akurat. Itu ada beberapa tools yang bisa secara statistik bisa mengukur efektivitas advertising ya dalam suatu platform media pemasaran di sosial media. Itu nanti yang akan dijelaskan di bab selanjutnya. Yang kita tahu yang umum dapat digunakan yaitu dari platformnya Google, yaitu Google Analytics. Nah, apa sih tujuan utama dari digital marketing sendiri? Yang pertama, mendatangkan traffic ya. Traffic itu ada di digital marketing dalam perusahaan tujuan untuk mendapatkan seorang konsumen atau beberapa konsumen dan melebarkan saya bisnis dari perusahaan tersebut. Maka dari itu traffic harus tiba, traffic tersebut harus tiba untuk menjadi mendapatkan pembeli ya. Itu digital marketing itu sendiri harus pasti dengan macam-macam ilmu digital marketing, mulai dari digital advertising yang kerap kali dilakukan, terus social media strategi, content marketing, inbound marketing, dan SEO, search engine optimization ya. Terus yang kedua, menjadikan traffic conversion, yaitu mengakses target yang sudah beli produk atau barang dagangan belum tentu juga akan langsung membeli ya. Mereka banyak pertimbangan sesuai dengan kebutuhan barang yang dibeli. Jadi kita tidak bisa berharap terlalu tinggi kalau para pengunjung platform kita itu nantinya akan melakukan apa yang kita inginkan. Dan maka dari itu sudah menjadi tugas marketing untuk mengubah traffic menjadi konversi yang bisa dapat menghasilkan omset ya, melakukan healing penjualan. Mulai di dalam sendiri yang harus diperhatikan yaitu yang pertama target ya. Siapakah target? Apakah target Anda? Itu yang itu dapat mengetahui apa strategi yang perlu diterapkan, sudah mengetahui terlebih dahulu dan mengklarifikasi apa tujuan dibuatnya media pemasaran terkait. Bagaimana mengadopsi digital marketing dapat sedikit berbeda tergantung pada tujuan akhir ya. Goalnya apa? Adalah untuk mendorong atau dorong klik saja atau konversi dari pelanggan ke pembeli atau prospek, jualan, pendapatan atau hingga sampai laba atas investasi atau return yang diterapkan dalam perusahaan. Yang kedua, siapa target pasar Anda, Pak? Itu setelah mengetahui tujuan yang dicapai dari digital marketing sendiri, perlu mengidentifikasi kepada siapa buat dipasarkan ya. Ini penting karena pasar pembeli yang berbeda, kebutuhan pembeli yang berbeda memerlukan target pemasaran yang berbeda. Nah, beberapa skill kalian yang harus dimiliki oleh dalam marketing. Yang pertama, mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Itu jelas harus selalu update ya perkembangan teknologi dan masih dalam komunikasi. Yang kedua, bisa bersama dengan tim dan bisa berkomunikasi dengan baik. Yang ketiga, menguasai daya analisa tajam dan technical skill, khususnya dalam hal pemrograman, terus dalam hal pemasaran melalui internet dengan baik ya. Terus yang keempat, aktif dan menguasai pemahaman tentang sosial media strategi. Itu platform dan media pemasaran yang sering digunakan. Terus yang kelima, kemampuan mengolah dan visualisasi data terkait data perencanaan itu dengan baik.
dan dapat diserap cepat oleh user atau pembeli. Nah, teknik dasar itu apa sih? Yang pertama yaitu paham tujuan perusahaan. Pertama-tama sebagai digital marketer harus bisa menetapkan tujuan perusahaan. Apa saja sih yang ingin dicapai oleh perusahaan tersebut terkait ya. Terus yang kedua, konsep SEO, Search Engine Optimization, itu nanti yang sering dibahas di bab-bab selanjutnya. Dengan SEO bisa menjadikan konten yang sudah dibuat berada di urutan pertama pada setiap search engine, seperti Google ya, Google atau Yahoo. Apabila sudah berada di posisi pertama, maka kesempatan diklik atau dibuka oleh pengguna internet akan semakin besar. Terus konsep SWOT, terus direct business opportunity sebagai digital marketing, digital marketer juga harus menemukan nilai atau keunikan yang dimiliki oleh perusahaan dan kemudian dibandingkan oleh para perusahaan saing atau kompetitor. Jika ada kekurangan atau evaluasi terhadap perbaikan yang perlu dapat segera ditangani. Terus yang keempat, interaksi dengan konsumen. Dengan melakukan interaksi, maka kepercayaan pelanggan akan terbangun dan dapat disediakan kemudian juga kalau perusahaan kita butuh duit. Jadi salah satu caranya bisa mengembangkan ini ya, social chat ya, customer service online. Terus yang kelima, meningkatkan kualitas konten, yaitu meningkatkan mutu konten dengan memperbanyak keyword ya, pada kategori yang hashtag lah gitu yang bisa dicari oleh pengguna internet yang tepat. Karena SEO itu jadi berkata erat itu dengan keyword yang umum, yang lumrah, yang saat ini sedang banyak dicari. Terus juga teknik terakhir itu meningkatkan penjualan. Ini teknik terakhir yang penting, yaitu seorang digital marketer bisa menganalisa dan mengontrol seberapa banyak traffic dan penjualan yang sudah didapat. Mengingat tujuan dari digital marketing ini yaitu yang terakhir, yang goalnya yaitu untuk meningkatkan penjualan. Sekarang kita bahas ranah konsep digital marketing sendiri. Ada SEO, ada konten, satu persatu ya teman-teman ya. Nah, tentang SEO sendiri, pada dasarnya SEO itu dengan cepat menjadi bidang yang punya spesialisasi itu sendiri ketika digital marketing itu juga berkembang. Jadi seiring sejalan dan juga yang paling cepat berubah karena mesin terus menyempurnakan algoritma pemrograman mereka untuk memberikan pengalaman penelusur pengalaman penghasil internet yang punya jadi lebih baik. Bagian utama dari SEO dia adalah memiliki konten yang merupakan jawaban terbaik untuk pelanggan potensial. Selain itu ada beberapa elemen mendasar yang harus dimiliki oleh konten SEO seperti setidaknya judul ya, yang 4 sampai 70 sampai 50 karakter agar tidak terpakat dalam halaman pencarian. Terus yang kedua, gunakan text leader untuk teks yang paling relevan, paling menarik. Terus memasukkan deskriptif untuk link terkait yaitu akan dipelajari lebih lanjut nantinya. Terus yang kedua ini tentang optimalisasi konten untuk membaca website. Sangat penting untuk kita mengetahui bagaimana orang membaca konten online versus konten cetak ya, seperti di surat kabar, di jurnal. Jadi biasanya membaca online mempengaruhi segalanya, mulai dari yang kita bahas SEO maupun pendesainan dan perancangan untuk konten itu. Jadi orang cenderung memindai konten online daripada membacanya, memindai mendownload ya, membacanya secara langsung dari atas ke bawah.
Paragrafnya panjang dan kurangnya elemen navigasi itu buat baca nggak nyaman ya berlama-lama di website. Mungkin terus benar bisa disertai dengan gambar-gambar. Terus yang ketiga itu perencanaan konten. Mempelajari proses perencanaan konten dapat membantu mencapai penguasaan konten itu sendiri. Jadi kita bisa memilih konten yang lebih baik karena sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan yang diinginkan target pasar ya. Itu pesan keempat sebagai konten orang baru dikenal dengan tiga model ya. Itu menarik, melibatkan dan membuat versi. Yaitu yang pertama menarik walaupun bisa menarik pelanggan yang baik bisa membaca konten kita, terus dilibatkan di konten tersebut dan akhirnya bisa mengkonversi, akhirnya bisa membeli baru disebut via online. Membeli dalam tahap menarik dengan mungkin sudah interaktif mencari solusi. Mereka bahkan mungkin nggak sadar bahwa mereka memiliki masalah yang dihadapi untuk mencari kebutuhan untuk produk dan jasa yang diinginkan. Yaitu sedangkan di dalam keterlibatan itu tentang mencari solusi, meneliti opsi. Mereka yang berada di tahap konversi setelah membuat keputusan untuk membeli ya, dan membutuhkan dorongan terakhir untuk solusi bisa membeli dengan cepat dan melalui pengiriman, pembayaran dan sebagainya. Terus setelah di konten dorong dulu adanya media sosial. Media sosial menjadi pilihan paling utama di banyak perusahaan ya, ada peluang bisnis ketika memasuki di jalan marketing. Bisa dikatakan media sosial cara efektif untuk menjangkau target pasar dengan membangun brand awareness kesadaran akan merek. Tidak hanya itu juga, media sosial juga memberikan atau apa yang disukai dan dicari oleh target pasar. Kita bisa mengukur melalui umpan-umpan konten yang kiranya bisa menjadikan masukan bagi perusahaan sendiri. Tidak seperti SEO, pemasaran bisnis secara organik di media sosial membutuhkan lebih banyak waktu dan tenaga, tapi dalam jangka panjangnya dapat memberikan hasil yang jauh lebih hemat ya, kurang. Terus untuk mendukung mempercepat proses pemasaran, saat ini penggunaan iklan advertising di media sosial juga sudah lumrah ya dalam hal strategi digital marketing. Biayanya juga nggak besar, kita juga bisa membuat iklan yang bertarget ya, target ada jenis iklan sendiri yang mempunyai target pasar terus pay per click, ada PPC, itu cara untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan memprioritaskan konten di atas konten perusahaan pesaingnya. Platform aplikasi seperti Google, Yahoo, dan lain-lain memungkinkan untuk menjalankan pay-per-click ini. Terus yang terakhir pengoptimalan tingkat konversi. Itu maksudnya di sini sebagai ilmu pengetahuan untuk meningkatkan pengalaman pengguna online ya. Menghabiskan waktu bisa menggunakan consumer CRO itu sendiri untuk mendapatkan lebih banyak konversi seperti prospek, chat, panggilan maupun penjualan dari lalu lintas situs web yang disediakan oleh perusahaan. Nah, ini ada contoh cara digital marketing itu bisa bekerja dasarnya. Permisalan saja, contohan saja. Yang pertama membangun sebuah website atau akun marketplace untuk bisnis yang akan dipromosikan. Setelah itu membuat posting di website atau akun marketplace tersebut. Ini disebut organic marketing. Organic marketing atau marketing yang tidak berbayar ya maksudnya. Terus setelah itu memilih media periklanan digital marketing atau paid marketing. Ini berhubungan dengan yang berbayar. Terus setelah itu melakukan analisis pasar.
itu mungkin dikategorikan sebagai part marketing karena ada biaya tertentu untuk setiap platformnya yang dalam ada suatu target market. Terus setelah itu membuat iklan yang menarik dengan menautkan website atau marketplace yang tadi dibuat sebelumnya. Terus selanjutnya aplikasi iklan atau paid marketing itu sendiri, dan goalnya yaitu menghasilkan pelanggan dari iklan tersebut. Nah, ini beberapa contoh brand marketplace yang tadi kita gabungin. Ini logonya apa ya teman-teman ya? Shopee. Yang ini sebelahnya? Sebelahnya apa nih? Iya. Iya. Sebelahnya apa? Tokopedia. Ya. Ini logo barunya apa nih? Ini. Bukalapak. Nah, Kalapak. ya. Ngecek, Pak. Ngecek, Pak. Betul, Gojek nggak ada di sini. Grab Gojek nggak ada, belum ada. Terus ini apa nih? Yang biru, background-nya. Lazada. Lazada. Ya. Ini. Terus yang terakhir apa nih? Ada keranjang. Beli-beli. Beli-beli. Dapat apa? Beli. Wah. Beli.com, Pak. Yes, ya, benar. Beli.com. Ya. Oke, terus setelah ini yang terakhir. Digital marketing pun bisa turut berkembang ketika pengguna sosial media cukup meningkat secara tajam. Kita perhatikan sendiri di sini ada, ini saya ambil pada tahun 2 tahun lalu ya, di tahun 2019 ada suatu penelitian dari Worksuite ya, media research pemasaran online. Jadi waktu itu Facebook nih yang paling boom nih ya, dengan 120 miliar data pengguna waktu itu, terus diikuti oleh Instagram, terus Twitter, sampai dengan LinkedIn ya. LinkedIn itu media untuk pekerjaan, dari job ya, job search sebagainya. Itu. Nah, berkaca dari kondisi ini selalu ada potensi dan tantangan di depan mata kita sendiri. Itu di mana potensi pertumbuhan digital marketing memang sangat tinggi. Jika melihat jumlah audiens yang luar biasa ini. Namun di sisi lain makin tinggi pula kompetisi atau persaingan dari marketing digital ini untuk menjadikan audiens semakin cenderung dengan iklan yang memudahkan ya. Ya, perlu ada iklan yang inovatif. Solusinya adalah konten yang dan strategi yang kreatif, yang sukses dari aktivitas digital marketing itu sendiri. Makanya sekarang di perusahaan-perusahaan itu banyak dari posisi pekerjaan di posisi sosial media admin maupun konten kreator lah, itu yang butuh advertising konten-konten dari perusahaan harus bisa inovatif dan bisa terus dilirik oleh pengguna atau maupun internet yang akhirnya menjadi calon pembeli dari setiap perusahaan itu. Baik, sekian dari saya untuk materinya. Silakan kalau rekan-rekan mau ada pertanyaan yang akan disampaikan terkait materi digital marketing basic ini. Saya buka pertanyaannya ya. Silakan kalau ada yang ditanyakan teman-teman ya. Pak, mau tanya Pak. Ya, namanya siapa namanya? Indah Mas Ruro. Oh ya, ini silakan. Ini di chat sini ya Pak.
suaranya lebih besar dong, Mbak. Ini nanti absennya di sini, dah, Pak. Absennya belum. Nanti saya buka nah ya untuk chat asumsi ya, asumsi dulu ya. Tapi sebentar ini kalian cek presisi kehadiran di e-learning ya. Oh iya, Mas. Iya, Pak. Iya, Mas ini waktu itu yang kesulitan masuk Iya, Pak. enroll di e-learning gimana? Udah bisa belum? Oh ya. Iya, Pak. Enggak, maksudnya yang ada masalah untuk kode akses enroll di e-learning udah pada bisa belum ya? Alhamdulillah sudah bisa, Bapak. Udah ya, waktu itu ada beberapa orang mahasiswa ya, ada 5 atau 6 ya kesulitannya. Iya, Pak. Sudah, Pak. Kelihatannya, Pak. Udah ya. Untuk presentasi di e-learning nggak ada masalah untuk choice kehadirannya. Alhamdulillah, enggak, Pak. Udah Bisa, bisa ya. Pak. Oh ya itu Iya, Pak. saya ada tugas untuk membuat opini dalam bentuk artikel ya. Jadi kalian tinggal melihat tautan link di YouTube ya tentang video digital marketing. Kalian kerjakan sesuai dengan ketentuan yang sudah saya tulis di e-learning ya. Assignment e-learning. Oh iya itu saya tambahkan lagi. Tolong dicatat ya. Itu tugasnya hanya dalam bentuk PDF ya, teman-teman ya. Saya terima dalam bentuk PDF, terus dikasih nama, di file name-nya itu kasih nama sama NIM-nya ya. Gitu. Terus nama underscore NIM underscore P1DM gitu aja dalam mengetik. Itu lupa saya tambahkan di keterangannya tugas itu. Untuk tugas jelas ya, apa yang dikerjakan ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Udah pada bisa buka tautannya belum yang di tugas e-learning itu? Link YouTube-nya. Bisa, Pak. Bisa ya. Itu mulai bisa Bisa, Pak. iya. Mulai bisa disubmit setelah kuliah ini selesai ya nanti ya. Bisa dikumpulkan maksudnya. Jadi itu saya kasih waktu kurang lebih ada 4 sampai 5 hari tuh. Saya ingat saya. Tugasnya. Iya, Pak. Ya. Oke, untuk materi gimana? Ada yang ditanyakan nggak? Ada yang kurang jelas nggak? Dari basicnya ini. Saya mau tanya, Pak. Ya, silakan. Tadi kan dijelaskan di konsep digital marketing. Iya. Itu menurut Bapak bentuk pemasaran digital mana yang terbaik, Pak? Antara PPC atau SEO? Ini Mbak siapa namanya? Salsa. Salsa Aqua ini ya. Ini ya. Iya. Nah, ini sebenarnya ada bab sendiri di bab berikutnya, tapi saya jelaskan basicnya aja. Jadi untuk PD pemasaran mana yang terbaik itu tergantung ya sesuai kebutuhan dari perusahaan itu sendiri. Gitu. Jadi kalau SEO itu basicnya dia gimana sih menjadikan konten dari advertising tersebut jadi bisa halaman pertama ya halaman awal di mesin pencarian seperti di Google. Jadi kalau perusahaan pengen mengumpulkan konten periklatannya gitu. Jadi kalau pay per click sendiri itu berhubungan dengan gimana sih bisa menjangkau audiens ya yang lebih luas dengan prioritas konten bisa unggul di atas konten perusahaan pesaing. Itu Mbak Salsa. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Yang lain mungkin ada yang bertanya.
Silakan kalau ada pertanyaan yang lainnya. Jadi saya jelaskan gimana ya? Terlalu cepat atau terlalu lama, lambat atau gimana nih? Bisa bisa biar bisa evaluasi untuk pertemuan selanjutnya nih teman-teman. Iya Pak, agak cepat terus Oh, kayak putus gitu. nah kalau putus-putus nih di luar kemampuan saya nih sinyalnya. Ya, oke. Ya deh, lain kali saya cari tempat yang dengan koneksi yang lebih bagus deh. Gitu ya. Ayo deh, pertanyaan lagi nggak? Selain Mbak Salsa tadi. Oh, di mata kuliah manajemen pemasaran ya, kalian udah dapet ya sebelumnya? Masih, Sudah ya, kayaknya, Pak. sudah ya. Itu dijelasin nggak tentang digital marketing ini? Disinggung nggak, sudah? Apanya, Pak? Ya, materinya yang tentang ini, marketing digital ini. Atau dijelaskan manajemen pemasaran secara ini, secara PI-nya aja waktu itu. Kayaknya sudah Pak. Udah ya, cuman sekilas ya di mata kuliah Iya, sebelumnya ya. sekilas, Pak. Ya. Ayo, ada lagi nggak ini lain? Oke, sambil ini ya, menunggu kalau ada pertanyaan, tolong tulisin nama dan NIM kalian ya sekarang ini ya. Saya buka untuk absensi. Jadi yang lebih saya nilai yang di chat Zoom ini. Jadi kalau nggak ada yang di chat Zoom ini, saya anggap kalian nggak hadir ya. Gitu ya. Waktunya agak lama, tolong tulisin yang belum di chat Zoom ini. Nama underscore NIM. Baik, sambil saya tunggu ya. Dilarang mengabsenkan temennya ya. Satu akun, satu user ya untuk absensinya. Masih saya tunggu ya untuk absensi di chat Zoom.
Kita tunggu 2 menit lagi ya. Nanti chat Zoom ya. Apa? Pak, mau Ya. tanya Iya, gimana, nama mana? filenya tadi. Nama filenya tadi, nama, NIM, sama apa, Oh Pak? ya, bentar, saya tulis di chat aja. Bentar. Iya, Pak. Udah, itu ya untuk file tugasnya ya. Untuk file format nama tugasnya ya. Chat Zoom ya. Nah, untuk materi nggak ada yang ditanyakan? Saya jelaskan tadi. Sudah, Pak. Absensi udah semua belum ya? Sudah, Pak. Baik, kalau nggak ditanyakan, saya akhiri dulu ya pertemuan kali ini. Mas Sidney masuk, Mas Sidney? Iya, Pak. Ya, Iya. tolong dikoordinir ya untuk jadwal pertemuan kedua ya. Kalau bisa sebelum hari Kamis Iya, depan Pak. ya. Tuh, Oke, siap, Pak. depan. Saya tunggu kabarnya secepatnya dikoordinasikan dengan teman-teman satu kelasnya ini. Tuh, nanti kalau saya kabari kalau saya nggak bisa, mungkin bisa diatur ulang lagi ke teman-temannya. Ya, Iya, Pak. Iya. baik. Ya, oke. Baik teman-teman, makasih udah mengikuti perkuliahan kali ini. Semoga tetap semangat dan sehat semuanya. Oke, insya Allah. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. oke, terima kasih. Bisa live ya kalian ya. Iya, Pak. Siap. Oke, Pak. Hati-hati di jalan, Pak. Nih. Guru enggak? Iya, oke. Bilang apa?